Tes. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kalkulus 2 untuk kode mata kuliah mata 41111 ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul kedua, di mana modul kedua ini terkait dengan integral tentu. Di mana modul 1 kan integral tak tentu, yang dimana membahas terkait dengan dasar integral sama teknik integral dan aplikasinya secara kurang lebihnya. Dan sekarang masuk ke integral tentu. Nah, cuman yang agak menarik adalah di tes formatif pertama atau kegiatan belajar pertama ini terkait dengan notasi sigma ya. Oke, so sebenarnya notasi sigma ini apa sih? Ini mungkin kalau misalnya kalian masih ingat terkait dengan statistik dasar banget, yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya mungkin waktu SD atau SMP itu udah belajar, yang dimana untuk mencari rata-rata seperti ini biasanya kalau kita berdasarkan rumus yang ditulis secara matematis ya, pasti nulisnya begini: sigma xi kali fi per sigma fi. Apa arti di sini sigma? Ya, di sini sigma artinya menjumlahkan, menotalkan ya, bukan kayak fisika. Kalau fisika kan sigma di sini menandakan dia resultan, dimana resultan itu biasanya pasti ada arah, yang dimana ada positif ada negatif. Kalau di matematika ini pasti dia semuanya dijumlahin ya, mau dia positif mau dia negatif ya semuanya dijumlahin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya udah, berarti apa? Jadi bacanya gimana? Kalau ini itu dikali dulu baru dijumlahin, kalau ini langsung jumlahin ya. Jadi hati-hati. Penulisan seperti ini ini tidak sama dengan seperti ini ya. Bedain. Kalau di sebelah kiri ini adalah xi-nya dijumlahin dulu. Xi-nya dijumlahin dulu. Terus ini fi-nya dijumlahin dulu baru dikali. Kalau di sini kebalik, dikali dulu baru dijumlahin. Ya. Jadi hati-hati terhadap penulisan notasi sigma, atau kalau kalian mau melihat penulisan notasi sigma itu harus hati-hati ya. Nah, di sini biasanya notasi sigma itu sama kayak integral, ada batas bawah sama batas atasnya. Nah, jadi di sini dari nomor 1, jadi fungsi yang mau kita totalkan itu adalah ini. Nah, terus kita punya informasi bahwasanya ini punya dasarnya atau i-nya dimulai dari 3 ya sampai ke 5. Jadi di sini nanti i-nya, i1-nya 3, i2-nya itu sama dengan 4, berurutan ya. I3-nya itu 5. Jadi ya tinggal tambahin aja sebenarnya ya. Jadi sigma daripada sigma dengan batas bawah atau dimulai dari 3 sampai dengan 5 daripada fungsi 2 per i tambah 1 itu sama dengan 2 per 3 tambah 1 tambah dengan 2 per 4 tambah 1 ditambah dengan 2 per 5 tambah 1. Itu artinya yang namanya notasi sigma ya. Ya sudah, tinggal kita hitung 2 per 4 tambah 2 per 5 tambah 2 per 6. Ya udah, bawahnya disama-sama jadi berapa nih kira-kira? Nah, ternyata kan kalau kita lihat ini 1, ini 2, bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 3. Nah, kira-kira bawahnya nih 2, 5 sama 3 kira-kira sama-sama bisa dijadiin berapa sih bawahnya? Atau penyebutnya sama dijadikan berapa? Dijadikan bagaimana dengan 10? Nggak bisa, 3-nya nggak bisa. Berarti berapa kira-kira? Nah, biasanya KPK tuh ya, KPK 25 sama 3 adalah 30. Nah, ya udah, kalau bawahnya 30 berarti kalau bawahnya 2 ya berarti ini jadi 15 karena dikali 15 kan. Tambah bawahnya kali 6 berarti atasnya kali 6 juga jadinya 12. Tambah bawahnya kali 10 atasnya kali 10 jadi 10. Sehingga ini sama dengan berapa tuh? 15 tambah 12 itu 27, 27 tambah 10 jadinya 37. Jadi jawabannya sigma daripada dengan 2 per i tambah 1 dengan batas bawah 3 sampai dengan
5 itu jawabannya adalah 37/30. So jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga masih sama dengan notasi sigma ya. Nah, cuman ini mungkin tergantung sama pendekatan ya. Oke. Kita tahu bahwa ada sifat notasi sigma yang dimana kalau misalnya kita punya sesuatu daripada fx plus minus gx, itu bisa juga kita pisah sebenarnya. Jadi sigma fx plus minus sigma gx. Nah, jadi berdasarkan sifat ini, kalau misalnya kalian mau ngerjain soal ini berdasarkan misalnya mau ngerjainnya begini. Jadi ini bentuknya sama kayak seperti ini. Sigma fungsi daripada, berarti ini 1/k dikurang dengan sigma 1/k tambah 1, dimana mukanya dimulai daripada 1 sampai dengan 40. Nah, oke. Nah, habis itu gimana? Ya kerjain satu-satu. Nah, jadi ini kayak 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 sampai tambah bla 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 sampai tambah 1/40. Terus dikurang dengan yang namanya 1/2 ya kan, 1/1 tambah 1 kan jadinya 2, 1/2 tambah 1 jadinya 3, tambah 1/4 tambah 1/5 tambah bla 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 sampai tambah 1/41. Nah, apakah kita harus ngitungnya ini semuanya sekali, ini dulu dihitung dulu, terus ini dihitung dulu baru dikurangin? Enggak juga kok. Akalin lah ya kan. Nah, tapi sebelum itu ini juga boleh kalau misalnya mau langsung aja tanpa mau dirubah dalam bentuk begini, boleh. Jadi misalnya langsung aja nih, ini sama dengan yang namanya 1/1 dikurang dengan 1/2 ditambah dengan 1/2 dikurang 1/3 ditambah dengan 1/3 kurang 1/4 ditambah bla 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 sampai dengan mungkin ini I think it's better to nulis 2 digit terakhirnya aja ya. Jadi jangan satu ini terakhir, satu suku terakhir maksudnya. Jadi ini 1/39. Ini tambah 1/40. Nah, ini jadinya berarti 1/39 dikurang 1/40 ditambah dengan 1/40 dikurangkan dengan 1/41. Nah, sebenarnya yang di bawah ini yang biru muda ini sama yang di atas yang coklat ini sebenarnya sama. Bedanya apa? Bedanya kalau di bawah ini dijadiin 1 ya kan, karena berdasarkan ini nggak perlu dipisah. Kalau yang di atas ini dipisah. Nah, mungkin kalau misalnya ngelihat yang di atas, berpikiran ini dihitung dulu nih, ini dihitung dulu. Tapi kan kebanyakan angkanya, ya kan? Terus gimana cara ngakalnya? Apakah ini ada rumusnya untuk menghitung? Ini kan jatuhnya namanya deret. Tapi ingat, deret di sini ini nggak termasuk deret aritmatika ataupun deret geometri yang kita tahu ada rumusnya ANIP ya, A tambah N kurang 1 kali B sama ARNI, A kali R pangkat N min 1. Enggak, ini bentuknya adalah 1/1/1/. So, gimana caranya? Ya, lihat aja nih, sebenarnya ini berpola kok. Kalau kalian lihat, untuk yang biru dulu, yang biru muda ya. Di sini ada sesuatu yang menarik karena ini prosesnya semuanya ditambah, tapi ada yang dikurang nih di bagian dalamnya. Coba deh lihat. Min setengah tambah setengah, ini kan habis. Bener nggak? Kemudian lanjut lagi, min 1/3, 1/4 habis. Berarti yang min 1/4 ini pasti akan habis dengan plus 1/4 yang ada di sini. Ya, pasti. Nah, berarti kalau misalnya kita lakukan hal yang serupa, berarti di sini juga bakal habis dong. Ini habis sama yang di sini. Gitu kan? Kemudian mana lagi? Ini habis sama yang ini. Berarti dapat disimpulkan 1/1 dikurang dengan 1/41 itu sama dengan per 41. 41 kurang 1, jadinya jawabannya adalah 40/41. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang di atas ini juga sama. Kalau kita lihat kan,
ini sesuatu dikurang dengan sesuatu. Ternyata dari sini sampai ke sini, sama dari sini ke sini itu kan sama ya. 1/2 tambah 1/3 tambah ini, sehingga ini langsung kita coret secara berkelompok. Nah, jadi tinggal menyisakan apa? 1/1 dikurang 1/41. Yang jawabannya adalah 40/41. Nah, so jawabannya ya udah ya sama ya. Jadi mau pakai yang atas sama yang bawah, either kalian mau pakai sifat daripada notasi sigma atau maupun enggak, itu ya sama aja jawabannya ya. Jawabannya adalah 40/41. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk nomor 1 dan 2-nya. Oke, and then so nomor 3 dan nomor 4. Dan kita mulai dari nomor 3 terlebih dahulu. Oke, sigma dari ini. Nah, sekarang kalau misalnya nih ini sebenarnya boleh ya. Ini ingat ya, sama kayak di nomor 2, mau dipisah boleh, nggak dipisah juga nggak apa-apa, dipersilakan. Toh juga sebenarnya itu kan termasuk ke cara perhitungan ya sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau rubahnya dalam bentuk seperti ini, itu diperbolehkan ya. Misalnya nih, kalau kalian mau ngerjain seperti ini juga boleh. Sehingga nanti jadinya berarti sama dengan 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 tambah bla 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 sampai 9/3 sampai 10/3 dikurang dengan yang namanya 1/2 ditambah dengan 2/2 tambah 3/2 bla 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 tambah bla 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 sampai tambah 9/2 tambah 10/2. Nah, atau nah sekarang gini, kalau ini kan udah jelas banget ya, kita nggak bisa coret karena kita nggak tahu mana yang habis. Kan namanya pangkat 2 sama pangkat 3 ini kan udah pasti kemungkinan besar hasilnya jauh berbeda, kecuali yang satunya ini. Kalau yang 2/3 sama berapa di sini, yang pangkat 2 hasilnya 8 kan nggak ada. 3/3 27 pun yang di sini ada nggak yang hasilnya 27/2? Nggak ada. So ini berarti mau nggak mau kita harus menghitung ini. 1 tambah 8 tambah 27 tambah mungkin ini ditambahin dulu berapa ya? Oh nggak usah deh. Tambah ini berarti berapa? 81729 ditambah dengan 1000 dikurang dengan 1 tambah 4 tambah 9 tambah bla 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 sampai tambah 81 ditambah dengan 100. Nah, sekarang kalau misalnya ini ya, ini silakan kalau mau dihitung ya kan. Mau nggak mau ya hitung manual. Oke. Nah, sekarang coba kita pakai cara yang satunya lagi. Oke, ini 3A ya saya bilang ya. Nah, sekarang untuk 3B. Nah, sekarang kalau yang 3B saya nggak mau. Saya nggak mau misah deh, saya maunya dijadiin satu aja. Oke, jadi langsung aja ya. Berarti ini sama dengan 1/3 dikurang 1/2 ditambah dengan yang namanya 2/3 dikurang dengan 2/2 ditambah dengan yang namanya 3/3 dikurang dengan 3/2 tambah bla 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 sampai tambah 9/3 dikurangkan dengan 9/2 ditambah dengan 10/3 10/3 dikurangkan dengan 10/2. Nah, oke. So kalau ini ya ini juga tetap aja nggak bisa kita bikin yang namanya 1 kurang ini nggak ada ya yang namanya mungkin kita akalin karena nggak habis juga sama kayak yang di atas. Makanya sebenarnya untuk yang di sini ini 8 kurang 4 tambah 27 dikurangkan dengan yang namanya berapa? Dikurangkan dengan 9 tambah bla 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 ditambah dengan yang namanya 729 kurang 81 ditambah dengan 1000 dikurangkan dengan 100. Oke, jadi kalau misalnya ini otomatis mau nggak mau ngitung manual. Ini kalau dijumlahin totalnya adalah 3025 ya, 3025. Kemudian kalau ini ditotalin
Nah, berarti ini dikurang dengan total yang hijau itu totalnya adalah 385. Oke. So jawabannya berapa? 2640. Nah, yang ini juga sama yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah tuh berarti ini sampai yang ini, ya kita jumlahnya begitu aja biar sama nih pengerjaannya. Terus ini sama ini yang hijau ya. Sehingga jadinya adalah 3025 dikurang dengan 385. Sehingga jawabannya ya 2640 juga. Nah, tapi kalau kayak gitu loh, kok ngerjainnya jadi lama ya? Nah, iya. Kalau misalnya kita hitung, iya begini. Nah, cara ngakalinnya gimana? Nah, oke. Jadi kalau cara ngakalinnya, kita nggak bisa yang pakai yang namanya sifat yang bawah di sini. Kita nggak bisa ngitung dia langsung. Nah, jadi emang kalau mau cepat ya kita mau berdasarkan sifat. Nah, jadi sebenarnya penjumlahan daripada ingat ya ini pakai k ya, variabel k ya. Jadi penjumlahan dengan n sama dengan kita mulai ibarat kata ini i-nya sampai dari i-nya 1 ya sampai dengan ke n. Nah, jadi kita anggap aja mulai dari 1 sampai dengan n. Untuk n kuadrat itu kan sama aja kayak 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai bla 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 bla, yang dimana ini bisa dihitung dengan cara n dikalikan dengan n tambah 1 kali 2 n tambah 1 dibagi dengan 6. Nah, jadi ini berdasarkan sifat ya. Kalian bisa cek di ini ada di materi bukunya kok ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bikin yang n pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 ini setara dengan yang namanya adalah n dikali dengan n tambah 1 dibagi dengan 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, so untuk yang ini kita pakai formula ini ya. Jadi sama dengan, karena berhubung ini kan sampai 10 nih ya kan, sampai 10. Berarti kita ikutin aja. Berarti kalau di sini sampai 10 ya berarti ini 10, 11, 21 ya. Jadinya berarti 10 kali 10 tambah 1 atau 11 saja langsung ya. Oke, nggak apa-apa, ditulis dulu aja. Dikali dengan 2 kali 10 tambah 1 per 6 ditambah dengan ini buat apa namanya yang di sebelah kanan ya. Nah, yang di sebelah kiri, nah itu yang pangkat 3 kan yang bawahnya. Berarti apa namanya seperti ini aja ya. Oke, jadi 10 kali 10 tambah 1 per 2 dipangkatkan dengan 3 ya. Dipangkatin 2 ya, dipangkatin 2 itu sorry. Ini dipangkatin 2 ya. Oke. Nah, ya udah tinggal kita hitung aja. Ini coret 1, ini coret 5 ya, anggap aja deh. Nah, setelah dihitung, ini jawabannya adalah 325 gitu. Jadi ini 325 dikurangkan dengan 385, maka jawabannya adalah 2640 ya. Jadi kalau misalnya kita ngerjain pakai cara yang tadi sebelumnya ya otomatis pasti bakal lama ya. Jadi untuk lebih cepatnya ya mau nggak mau kita harus mengingat seperti ini ya. Oke, so untuk nomor 4 kita punya informasi bahwasanya X bar itu adalah jumlah dari mulai I ke 1 sampai ke N untuk XI per N. Itu sama aja bentukannya seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita rubah menjadi bentuk-bentuk yang lain ya. Oke, tapi ditanyakan adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dikurangkan dengan X bar. Nah, berarti bagaimana nih? Berarti ini dikurangkan dengan X bar baru dijumlahin. Seperti itu. Nah, yaudah coba kita cek dulu. Kita rubah dulu bentuknya. I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dikurangkan dengan yang namanya sigma I sama dengan 1 sampai ke N untuk X bar. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Nah, ini bisa nih. Kalau dari yang atas ini kan sebenarnya bisa kita rubah menjadi bentuk yang namanya sigma I sama dengan 1
sampai ke n daripada xi itu sama dengan ini kali ini dong, ya kan? Sama dengan n dikalikan dengan x bar. Yang dimana kan berarti ini adalah dikali dengan suatu angka, yang dimana kan rata-rata itu kan hasilnya sebuah angka cuma satu doang. Nah, berarti kalau misalnya ini kan berarti tadi udah kita rubah jadinya berarti n dikalikan dengan yang namanya x bar. Nah, kemudian kalau misalnya di sini diminta jumlah dari rata-rata, alias misalnya rata-rata itu kan cuma satu angka doang. Beda di sini. Di sini kan tergantung. Kalau ada 10 data, berarti di sini dijumlahin ada 10. Tapi kalau di sini mau 10 data pun rata-rata itu cuma ada satu dari 10 data, ya kan? Nah, jadi ini kurang lebih akan sama dengan pola yang dimana kita tahu bahwasannya kan I sama dengan 1 sampai dengan N dari sebuah konstanta gitu ya. Dari sebuah konstanta itu akan sama dengan yang namanya N dikalikan dengan konstanta itu sendiri. Nah, konstantanya apa? X bar. Berarti di sini N dikalikan dengan X bar sehingga jawabannya adalah 0. So, jawaban nomor 4 adalah ya, yang D ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya ya. Nah, tapi ingat ya, walaupun emang kita bikin seperti ini belum tentu hasilnya 0. Nah, ini cuman secara sifat aja loh ya, cuman secara sifat. Oh, ternyata kalau misalnya kita lakukan hal seperti ini dengan sifat-sifat notasi sigma itu jawabannya 0 loh. Nah, tapi enggak ya, karena ini kan hitungannya adalah ini dikurangin rata-ratanya, ini dikurangin rata-ratanya, tapi dengan syarat bisa aja 0 ya, bisa aja 0 bisa. Nah, tapi belum tentu ya, belum tentu. Biasanya kalau yang sama dengan 0 ini kan apa namanya? Biasanya nanti ada hubungannya dengan yang namanya ini loh. Apa namanya, mungkin standar deviasi atau penyimpangan lah. Ya, iya, penyimpangannya kurang lebih sekitar 0 gitu ya, kurang lebih tapi kan belum tentu ya, belum tentu. Jadi tergantung sama angka yang ada di ini ya. Nah, kalian bisa coba eksperimen dengan menggunakan beberapa angka, tapi angkanya jangan urutan, random banget lah gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini sudah diinformasikan bahwasannya K sama dengan I kurang 1 disubstitusikan ini. Nah, yang saya bingung adalah kenapa di sini jadinya I sama dengan 1. Padahal di sini dibahasnya I sama dengan 3 kan. Nah, soalnya apa? Ini dimasukin ke sini, terus maka ini sama dengan apa? Ya nggak nyambung. Ya, jadi ini mungkin kita bikin harusnya ini 3 ya. Karena apa? Ini kalau yang saya tangkap dari soal ini adalah ini kalau dimasukin ke sini, nanti ini jadi apa sih? Gitu loh. Karena kalau dilihat dari pilihan gandanya kan seperti itu tuh ya. Berarti kalau K sama dengan I dikurang dengan 1, berarti I sama dengan K ditambah dengan 1. Ya sudah, ya kan? Nah, berarti oke. So 19 sigma I sama dengan 3. 19 dari I kali I1 kurang 2 I kali I kurang 2 itu sama dengan apa sih? Nah, jadi gini. Oke. Sekarang kita mau rubah I ini menjadi K. Kan gitu intinya. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita rubah jadi K, K sama dengan berapa di sini? Dan ternyata di sini ketentuannya adalah kalau K ini adalah I kurang 1 atau I ini adalah K tambah 1. Berarti kalau misalnya I-nya 3, berarti K-nya udah pasti 2, ya kan? Nah, ingat aturan mainnya bahwa sifat daripada apa namanya? Daripada sifat notasi sigma ini, kalau misalnya di sini kita punya sesuatu yang atasnya n, misalnya dari UN, kemudian ketika kita mau rubah batasnya dengan ditambahkan ataupun dikurangkan gitu ya, I-nya sama dengan 1 plus minus ya, plus minus M atau plus minus K gitu ya. Dan berarti ini kan plus minus K juga nih. Maka di sini jadinya adalah UN minus plus K. Jadi kalau misalnya di sini dijumlah, di sini dikurang. Kalau di sini dikurang, di sini dijumlah. Nah, berarti karena di sini berkurang 1 batasnya ya, sehingga berarti
Ini jadinya 18. Nah, I-nya karena berhubung, kan ini karena I kali I kurang 2 gitu ya. Nah, karena di sini berkurang 1, berarti di sini nambah 1. Nah, karena berhubung udah jadi K, berarti jadinya adalah K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 kurang 2 gitu ya. Nah, tambah 1 kurang 2. Sehingga jadinya berarti bentuknya ini setara dengan yang namanya K sama dengan sigma dari K dimulai dengan batas bawahnya 2 sampai ke 18 dengan fungsi K tambah 1 dikalikan dengan K kurang 1. Nah, lanjut lagi. Di sini jawabannya nggak ada, karena kalau K sama dengan 3 kan nggak mungkin ya. Pasti kalau nggak 1 nih. Ya, jadi ini nggak mungkin nih. Apa namanya? K sama dengan 1 berarti dikurangin lagi. Nah, kalau dikurangin lagi berarti di sininya nambah 1 lagi nanti. K sama dengan 1 berarti ini jadi 17. Nah, berarti di sini kan ini kurang 1 ya. Berarti tambah 1 ditambah dengan 1 dikali dengan K tambah 1 dikurang dengan 1. Sehingga bentuknya yang ini, bentuk ini itu setara dengan, kalau misalnya K sama dengan 1 itu setara dengan ini. Ataupun sigma dengan batas bawahnya 1 sampai dengan 17 dengan ya K tambah 2 dikalikan dengan K. Nah, jadi bentukannya kalau ini ya bentukannya kurang lebih seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Oke. Jadi 19I3 itu dengan I kurang 2, terus kemudian diganti dengan simbol K yang dimana K-nya adalah I kurang 1, jadinya ini 2, 19, 18, dan nanti akan sampai seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke tes formatif yang kedua langsung ya. Oke. Jadi untuk tes formatif kedua terkait dengan baru masuk ke intinya, yaitu adalah integral tentu, yang dimana integral tapi ada batas atas dan batas bawahnya. Jadi prosesnya adalah apa? Diintegralkan terlebih dahulu, barulah nanti kita masukkan batas atas dan bawahnya masing-masing, nanti baru dikurangi ya. Jadi kalau ibarat kata nih berarti integral dari f aksen x misalnya dx, ini b ini a, berarti nanti jadinya adalah, nah kalau turunan fx dx kan berarti jadinya fungsi fx dong. Nah, batas atasnya ini adalah B, batas bawahnya A. Nah, ini bisa kita hitung menjadi F dalam kurung B dikurangkan F dalam kurung A. Seperti itu. Nah, ini secara teoritisnya. Nah, cuman langsung aja kita eksekusi. Berarti ini integral untuk nomor 1. Integral batas bawahnya 1, batas atasnya 9 dari apa? 2x dikurang dengan ini x pangkat setengah ya. X pangkat setengah. Jadinya berarti di sini x pangkat min setengah dikurangkan dengan 3 dx. Ya udah, integralin dulu. Nah, berarti ini integralnya apa? 2/2 kali x pangkat 2 dikurang dengan 1 per setengah karena ditambah 1 kan. X pangkat setengah karena ditambah 1 dikurangkan dengan 3/1 kali x pangkat 1, dengan dimana ini batas atasnya 9, batas bawahnya 1. Atau bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, jadinya x kuadrat dikurang dengan 2x atau 2 akar x ya, dikurangkan dengan 3x dengan batas atas 9, batas bawah 1. Ya udah, berarti jadinya adalah 9 kuadrat kurang 2 akar 9 kurang 3 kali 9. Terus dikurangkan dengan 1 kuadrat kurang 2 akar 1 kurang 3 kali 1. Berarti ini ya 81 dikurang dengan 2 kali 3 6, dikurang dengan 2 7, dikurang dengan 1 kurang 2 kurang 3. Nah, yaudah jawabannya berapa tuh? 81 kurang 6 kurang 2 7, terus dikurang dengan yang namanya min 4 alias berarti tambah 4 ya. Jawabannya adalah 52. Oke. So, jawaban nomor 1 adalah yang B. And then kita lanjut ke soal nomor 2.
Integral dari, oke, berarti ini integral daripada ya 51 3x tambah 1 pangkat setengah dx. Nah, jadi ini kita pisah dulu. Kenapa? Ya karena kita mau fokus ke integralnya dulu ya. Teknik pengintegralannya, karena kan di sini kita nggak bisa integral langsung ya. Oke, jadi integral daripada 3x tambah 1 pangkat setengah dx itu kan berarti kita harus pakai permisalan. Misal U sama dengan 3x tambah 1, berarti du nya sama dengan 3dx, berarti dx nya ini sama dengan du per 3. Sehingga kesimpulannya adalah integral U pangkat setengah dikalikan dengan du per 3. Sehingga ini sama aja kayak integral daripada sepertiga U pangkat setengah du. Ya udah, berarti jadinya adalah sepertiga per 3 per 2 U pangkat 3 per 2. Nah, plus C. Nah, tapi kenapa kok harusnya kan integral itu kan harusnya plus C. Nah, gini logikanya. Kalau misalnya kita tahu bahwa ini dikurang, ya kan? Kalau misalnya kita tambahin C di sini, ya, misalnya ini oke, tadi kita tambahin C misalnya, bla 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 tambahin C. Terus kemudian kita hitung lagi bla 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 ditambahin dengan C. Nah, karena berhubung dia nggak punya X, maka X-nya nggak bakal mungkin dimasukin. Nah, sekarang kalau misalnya C kurang C di sini habis dong. Nah, ya that's why kenapa ketika mungkin belajar integral tentu seperti ini langsung gitu loh, tanpa ada C-nya. Kan biasanya ada C-nya kan. Nah, padahal sebenarnya ada C-nya, cuman karena udah tahu C-nya pasti bakal habis, ya kan, karena nilai konstan. Maka C-nya itu nggak perlu dipakai, seperti itu ya. Oke, bukan artinya nggak ada, memang nggak perlu dipakai gitu. Yaudah, ini jadinya 1/3 kali 2/3 jadinya 2/9. 2/9 U pangkat 3 per 2 tambah C. Nah, cuman kalau kita lihat kan kita mau ngitung nih, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah karena berhubung kita butuh untuk menghitung, ya kan. Oke, coba ntar dulu, biarkan saya. Berarti ini 2/9. 2/9 U nya kan 3x tambah 1 dipangkatkan dengan 3 per 2, dimana ini adalah batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Ya udah, berarti ini sama aja kayak 2/9 dikali dengan ini 15 ya, 3 kali 5 tambah 1 pangkat 3 per 2 dikurang dengan yang namanya ya 2/9 kali dengan 3 kali 1 tambah 1 dipangkatkan dengan 3 per 2. Ya udah, berarti nah ini kita hitung-hitungan aja. 3 kali 5 tambah 1 ini kan hasilnya ini adalah 16 ya. 16. Ini hasilnya adalah 4. Ya udah, berarti kalau misalnya 16 pangkat 3 per 2 itu kan sama aja kayak 4 pangkat 2 pangkat 3 per 2, atau mau 2 pangkat 4 juga boleh. Ingat, pangkat dipangkatin, pangkatnya kan dikali. Jadinya berarti 4 pangkat 2 kali 3 per 2 ini kan jadinya adalah 4 pangkat 3, yang jawabannya adalah 64. Oke, and then untuk 4 pangkat 3 per 2, berarti ini adalah 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2, jadinya adalah 2 pangkat 3 ya, jadinya 8. Ya udah, berarti ini hasilnya adalah 2/9. 2/9 dikalikan dengan 64 dikurang dengan 2/9 dikalikan dengan 8. Ya udah, berarti ini kan jadinya per 9. Atau ini hitung dulu, 128/9 dikurang dengan 16/9, maka jawabannya adalah 112/9. Maka jawaban dari nomor 2 adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir ya untuk tes formatif keduanya.
Oke, and then nah nomor 3 sama 45 nya seperti ini. Nah, untuk nomor 3 integral dari ini oke, berarti kita bisa tahu bahwasannya ini berarti kita harus nyari dulu integralnya ya. Berarti misal U sama dengan X tambah 2, berarti DU sama dengan 1 DX, berarti DX sama dengan DU ya. Sehingga berarti integral daripada DX per X tambah 2 berarti itu sama aja kayak integral DU per U, alias berarti integral U pangkat min 1 kali DU, yang dimana berarti 1 per min 1 tambah 1 dikalikan dengan U pangkat min 2. Nah, tapi kalau kayak gini loh, kok nggak ada hasilnya karena kan 1 per 0 ya. Nah, ingat untuk integral 1 per ya itu integral 1 per itu setara dengan ln ya. Oke, coba integral X pangkat min 1, coba saya cek dulu untuk measure. Nah, jadi ini bukan pakai cara yang biasa, emang ada formatnya. Jadi ini adalah LNU, LNU ditambah dengan C. Ya sudah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya ini berarti integral daripada batasnya bawah batas bawah 1, batas atasnya 2 daripada apa? Daripada apa namanya? X tambah 2 pangkat min 1 ya kan, dx itu ya dx itu sama dengan apa? Sama dengan yang namanya integral batas. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ya, berarti ya, berarti ini langsung aja ln ya, ln daripada X tambah 2 berarti kok ngapain begini ya, langsung aja ya integral daripada oke, ya udah biarkan sajalah seperti tadi. Nah, ini langsung aja berarti ln ln X tambah 2 dengan batas atasnya adalah 2, batas bawahnya 1, berarti ln 2 tambah 2 dikurang dengan dengan logaritma natural 1 tambah 2, berarti apa nih? Nah, sehingga berarti ini ln 4 dikurang dengan ln 3, itu jawabannya adalah 0,287. Nah, coba kita cek dulu apakah emang jawabannya ada gitu ya. 5/12 itu jawabannya adalah 0,4 ya. Nah, oke, wait dulu. Ini set berarti ini adalah 0,42, terus 1/16 itu adalah 0,063, terus kalau 1/12 itu adalah 0,083. Oke, terus 1/9 itu adalah 0,11. So, kesimpulannya apa? Ya, jawabannya nggak ada ya, yaitu adalah 0,287. Nah, kemungkinan besar nih soal nomor 3 di sini ada salah nih. Karena di sini X tambah 2 tapi ada kurungnya, cuman kurungnya kita nggak tahu. Di sini ada pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 1, pangkat 2, ya pangkat 3. Ya kan kita nggak tahu kan. Masa kita harus nyoba-nyoba dulu pangkat 2, nanti jawabannya ada enggak. Pangkat 3 kan kita nggak tahu kan. Bisa aja pangkat setengah gitu loh. Ya, jadi nomor 3 ini ada salah. Kalau misalnya kita anggap ini soalnya benar, ya berarti pilihan ganda yang salah. Tapi kalau pilihan ganda yang benar, berarti soalnya yang salah. Nah, sesimpel ya, sesimpel itu. Oke, lanjut nomor 4. Fx katanya merupakan integral dengan batas atas 1 tambah X kuadrat, batas bawahnya 0, dimana ini adalah dt per akar 2t tambah 5. Nah, ya udah. Oke, berarti nomor 3 saya hapus dulu ya.
Oke, untuk nomor 4 di sini ya berarti kita harus cari dulu dong. Nah, ya kan? Karena kan di sini kita maunya di sini kan fx ya. Fx berarti fungsi dalam bentuk x, sedangkan di bawahnya kan integral di sini integralnya dari fungsi t. Ya udah, berarti emang karena berhubung di atasnya dimasukin 1 tambah x kuadrat, berarti kan nanti ketika ini kita kerjain kan nanti akan dalam bentuk variabel x dong, ya kan? Ya udah, berarti ini kita misalkan U sama dengan 2T tambah 5, berarti DU nya sama dengan 2DT, berarti DT nya sama dengan DU per 2 ya. So kesimpulannya berarti dari permisalan di sini adalah integral dari DU per 2. Atau ini sebenarnya kan boleh ya kalau kita mau bikinnya 1 per 2T tambah 5 kali dengan DT juga boleh, sehingga jadinya berarti 1 per akar U dikalikan dengan DU per 2, sehingga jadinya berarti integral daripada atau langsung aja masukin aja ya, sorry kan bisa juga nih, DU per 2 per akar U yang dimana berarti integral daripada setengah kali U pangkat min setengah. Nah ya kan, DU berarti integral daripada setengah, ini langsung aja ya, berarti setengah per min setengah tambah 1 jadinya setengah juga, U pangkat setengah tambah C. Berarti kesimpulannya adalah U pangkat setengah, ya kan, U pangkat setengah alias akar U tambah C. Berarti ini fx sama dengan berarti akar daripada 2t tambah 5, ya, akar 2t tambah 5 dengan batas atas 1 tambah x kuadrat, batas bawahnya 0. Ya udah, berarti fx sama dengan akar daripada 2 kali 1 tambah x kuadrat ditambahkan dengan 5, terus dikurangkan dengan yang namanya akar daripada 2 kali 0 ditambahkan dengan 5. Ya sudah, berarti ini fx nya adalah akar daripada 2x kuadrat ditambah dengan 7 ya, karena kan ini dikali jadinya 2x kuadrat tambah 2 tambah 5 ya, hasilnya jadi tambah 7 dikurang dengan yang namanya akar 5. Nah, tapi di sini diminta kelanjutannya. Bagaimana dengan turunannya? Oke. Jadi hasil turunannya gimana? Ya udah, ini kan berarti sama aja kayak 2x kuadrat tambah 7 dipangkatkan dengan setengah dikurangkan dengan akar 5, berarti f aksen x nya sama dengan setengah, oke ya, setengah dikalikan dengan 2x kuadrat tambah 7 pangkat min setengah, oke ya kan, dikalikan dengan turunan dalamnya yaitu adalah 4x dikurangkan dengan 0 karena ini kan angka ya. Ya udah, berarti f aksen x nya sama dengan ini berarti kalau dicoret jadinya ini 1, ini 2x dong ya. Nah, ya udah. Berarti jadinya adalah 2x per 2x kuadrat tambah 7 pangkat setengah. Atau bisa kita jawab dalam bentuk adalah 2x per akar kuadrat daripada 2x kuadrat ditambah dengan 7. So, jawaban soal nomor 4 adalah yang D, ya. Nah, untuk nomor 5 di sini itu sebenarnya sama aja ya. Nilai rata-rata dari fungsi ini pada selang ini. Jadi kurang lebih nilainya berapa sih? Nah, jadi itu sama aja kayak ngitung luas daerah. Ya, jadi apa namanya? Karena berhubung ini luas daerahnya masih gambar yang simpel, jadi maksudnya tuh kalau nomor 5 tuh oke. Misalnya saya punya fx doang nih, satu nih dari 2 sampai 0 ya. Oke. Berarti itu sama aja kayak integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0 dari apa? 2x kurang x kuadrat dx.
So sehingga berarti ini jadinya 2/2x kuadrat kurang 1/3x pangkat 3 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Jadinya berarti x kuadrat kurang 1/3 x pangkat 3, batas atasnya 2, batas bawahnya 0, sehingga nilainya adalah 2 kuadrat dikurang dengan 1/3 kali 2 pangkat 3. Nah, terus kemudian ini dikurangkan dengan yang namanya 0 kuadrat kurang 1/3 kali 0 pangkat 3. Ya udah, yang perlu kita hitung yang sebelah kirinya aja. Ini kan 0. Jadinya berarti 4 dikurangkan dengan yang namanya 8/3. Nah, berarti jawabannya berapa nih? Nah, ini jawabannya adalah per 3. 12 kurang 8 jadinya adalah 4/3. Tapi ingat, apakah ini jawabannya? Tentu tidak. Ingat, yang namanya kan rata-rata nih, ya kan? Jadi gini, masuk soalnya tuh gini loh maksudnya. Oke, kita gambar dulu deh, misalnya min x kuadrat tambah 2, misalnya fx min sama dengan min x kuadrat tambah 2x itu seperti apa ya? Coba saya gambar dulu. Saya coba GeoGebra dulu. Y sama dengan minus x kuadrat ditambah dengan 2x. Nah, jadi gambarnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Batas atasnya ini adalah ini 1 nih. Kok batas atas. Titik puncaknya adalah 1,1. Terus kemudian dia memotong sumbu x di 0,0. Dan di sini juga ini 2,0 ya. Jadi gambarnya tuh kurang lebih seperti ini aja. Nah, berarti yang ditanya adalah nilai rata-rata dari fungsi ini dengan selang dari 0 sampai 2. Berarti kan dari sini nih. Nah, ini rata-ratanya berapa? Nah, berarti kan ini sama aja kan menghitung jumlah dulu nih. Nah, alias ini segini nih. Nah, rata-ratanya berapa? Nah, yang 4/3 itu yang bagian biru ini, 4/3-nya. Satuan luas. Nah, berarti kalau mau nyari rata-ratanya berapa? Nah, ya. Maka rata-ratanya ya sama dengan 4/3 dibagi dengan 2 kurang 0. Nah, jadi 4/3 dibagi dengan 2 itu sama dengan 4/3 kali bagi 2/1 alias 4/3 dikali 1/2 sama dengan apa? Sama dengan ini coret 1, ini coret ya, sama-sama bagi 2. Jadinya berarti jawabannya adalah 2/3. Ya, jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya juga bisa kita bilang aja 0 sampai 2 ini berapa sih jaraknya. Nah, jadi rata-rata ini sama aja kayak luas daerah, luas grafik dibagi dengan yang namanya rentang selangnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari 0 ke 2 ini kan rentangnya kan beda jaraknya kan 2. Luas grafiknya berapa nih? 4/3. Jadi 4/3/2 jawabannya adalah 2/3. Ya, so jawabannya adalah yang B. Oke, so dengan begitu ya, saya akhiri dulu untuk pembahasan kalkulus 2 untuk modul kedua. Karena cuma ada 2 kegiatan belajar aja. Yang pertama terkait dengan notasi sigma dan yang kedua adalah terkait dengan integral tentu. Dan thanks for watching this video and thanks for donation at saweria.co dan kirisnya. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel jika bermanfaat. Dan jika ada kekurangan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.